Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar tema 6 pembelajaran 5. Muatan pelajaran kali ini yaitu IPA dan SPDP. Di IPA kalian bisa melihat gambar di layar atau di buku tema kalian, tema tebal atau tema paket di halaman 49. Itu ada gambar apa? Ada dua panci yang sedang dipanaskan. Nah, kalian melihat bagaimana ukuran kedua panci tersebut, apakah sama, apakah ada yang lebih besar? Oke, benar. Jadi panci A lebih besar daripada panci B. Nah, kemudian ketika kedua panci itu dipanaskan, manakah panci itu yang akan mendidih dulu? Air mana yang akan mendidih dulu, di panci A apa di panci B? Nah, oke, kita lihat di panci A ini air lebih banyak daripada di panci B karena dia lebih besar. Jadi panci A akan lebih lama daripada panci B karena volumenya di dalamnya lebih banyak. Kenapa demikian? Karena semakin banyak volume maka akan semakin banyak pula waktu yang dibutuhkan untuk mendidihkan air. Jadi suhu air mendidih itu sampai berapa derajat? Kemarin yang sudah Bu Atika jelaskan, yaitu sampai 100 derajat Celcius. Jadi air itu akan mendidih ketika derajatnya adalah 100 derajat. Bagaimana hubungan antara energi panas yang dibutuhkan untuk mendidihkan air di dalam panci dengan suhu air di dalamnya? Jadi energi panas yang diberikan oleh api dengan waktu tertentu, suhu air di dalam panci lama kelamaan akan naik atau sampai ke 100 derajat. Seperti itu ya. Jadi energi panas ini akan memberikan panas ke dalam airnya. Kalian mengamati kegiatan di atas panci A dan panci B. Sekarang tentu kalian sudah bisa mengerjakan yang ini. Manakah dari kegiatan berikut yang membutuhkan energi panas lebih banyak? Berikan tanda centang pada kotak yang telah disediakan. Jadi yang membutuhkan lebih banyak energi panas kalian beri centang, yang tidak membutuhkan lebih banyak energi panas tidak usah diberi centang. Seperti itu ya. Yang selanjutnya kita akan mempelajari tentang perubahan akibat perubahan suhu. Jadi perubahan apa saja yang akan terjadi jika terjadi perubahan suhu? Kita kemarin sudah mempelajari bahwasannya hakikat zat di dunia ini ada 3. Yang pertama yaitu ada benda padat, kemudian benda gas dan benda cair. Nah, akibat perubahan suhu ini, suhu menunjukkan derajat panas benda. Semakin tinggi suhu suatu benda, semakin panas benda tersebut. Nah, kayak kemarin. Jadi, pertama dari 0, kemudian ketika dia semakin panas, dia akan semakin naik gitu. Makanya air mendidih itu sampai ke 100 derajat Celcius. Semakin turun itu akan semakin dingin, seperti itu. Suhu menunjukkan energi yang dimiliki oleh suatu benda. Energi panas dapat mengubah benda. Beberapa benda akan mengalami pemuaian. Pemuaian panas adalah perubahan suatu benda yang dapat menjadi bertambah panjang, lebar, luas, atau berubahnya volume karena terkena kalor atau panas. Jadi perubahan suatu benda karena mengalami energi panas itu namanya pemuaian ya. Nah, pemuaian pada benda padat itu ada 3 jenis, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian volume. Sedangkan pemuaian pada benda gas dan cair itu hanya ada pemuaian volume saja. Jadi tidak bertambah panjang atau bertambah luas, seperti itu. Lawan dari pemuaian itu adalah penyusutan. Jadi kalau memuai itu perubahan suatu benda menjadi bertambah panjang atau bertambah luas atau bertambah volumenya. Kalau penyusutan itu akan perubahan benda menjadi berkurang ya. Kalau tadi pemuaian bertambah, kalau penyusutan itu berkurang. Jadi berkurang panjang, berkurang luas, dan bisa juga berkurang volumenya karena terkena suhu yang dingin. Jadi pemuaian terjadi akibat terkena panas, kalau penyusutan terjadi karena terkena dingin atau suhu yang dingin. Itu ya. Pemuaian dan penyusutan bisa terjadi pada logam, udara, dan air.
Di berikut ini adalah contoh-contoh pemuaian. Yang pertama, pemasangan kaca jendela. Jadi kaca jendela itu dipasang tidak pas pres dengan kayunya, tetapi diberi ruang. Kenapa? Karena pada siang hari ketika dia terkena panas, kaca itu akan memuai. Jadi dia akan bertambah luas atau bertambah lebar. Gitu ya. Karena kaca termasuk benda padat, jadi dia bisa mengalami pemuaian luas gitu. Jadi dia akan semakin melebar, akibatnya dia akan menempati ruang yang longgar tadi seperti itu. Ketika dia dipasang pres, maka ketika dia memuai, kaca itu akan mendorong ke samping-samping. Kalau tidak ada ruang, dia akan pecah gitu. Itu pemasangan kaca dibuat longgar di pinggir-pinggirnya. Kemudian yang kedua adalah ban sepeda atau motor dan mobil. Jadi di dalam ban sepeda itu ketika memompa udara ke dalam ban itu tidak diisi dengan langsung keras, tidak full diisi, tapi disisakan sedikit. Itu kenapa? Karena udara di dalam ban itu bisa memuai ketika terkena panas. Jadi ketika terkena panas di siang hari, udara di dalam ban itu akan bertambah volume karena dia termasuk benda gas ya. Hanya bisa bertambah volume saja. Dia akan semakin banyak gasnya di dalam. Jadi dia akan mengeras sendiri ketika panas, ketika siang hari itu. Nah, sebaliknya ketika malam hari dia akan kembali lagi seperti semula, seperti itu. Nah, kawat atau kabel listrik dan telepon. Kenapa kabel listrik yang di jalan-jalan itu dipasang secara mengendur? Karena ketika dia ketika pada siang hari dia akan mengalami pemuaian. Jadi dia akan kengkeng pada siang hari. Nah, pada malam hari dia akan menyusut kembali. Lah, ketika orang-orang itu memasang sudah kengkeng, ketika dia terjadi pemuaian akan tertarik gitu. Kemudian ketika dia terjadi penyusutan, dia akan putus karena dia akan menyusut kembali kecil gitu. Sedangkan tidak ada ruang untuk dia menggelembreh gitu loh ya bahasanya. Jadi tidak ada dia menggelembreh, jadi akibatnya dia akan terputus karena tertarik seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah pemuaian yang terjadi pada gelas kaca. Jadi gelas kaca yang dingin, misalnya gelas yang habis keluar dari lemari es atau gelas yang masih basah, kita tuangkan air mendidih ke dalam gelas tersebut. Gelas itu akan retak atau pecah. Kenapa? Karena terjadi perubahan suhu di dalam gelas itu yang tidak stabil seperti itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu pemuaian pada sambungan rel kereta api. Jadi rel kereta api itu dipasang seperti ini. Jadi dia itu ada ruangnya. Jadi tidak plek-plek pas gitu enggak. Jadi dia itu ada ruangnya seperti ini. Ini kenapa? Ini jaga nih kalau siang hari dia itu mengalami pemuaian panjang, dia tidak sampai membengkok gitu. Jadi kalau dia memuai itu ada ruangannya untuk dia memanjang. Ketika dia menyusut dia akan kembali seperti ini, seperti semula, seperti ini. Jadi ketika dia memuai tidak sampai melengkung. Kalau melengkung relnya kan bisa menjadi kecelakaan kayak gitu. Yang selanjutnya yaitu pada termometer. Jadi termometer di dalam termometer ini ada yang namanya air. Air ini disebut air raksa. Ya, air raksa ini dapat memuai, artinya dia bisa naik kalau dia terkena suhu yang panas gitu. Jadi semakin tinggi dia itu semakin panas suhunya seperti itu. Itu adalah air raksa di dalam termometer. Dah, sampai sini paham ya? Ini adalah contoh perubahan akibat perubahan suhu di dalam kehidupan sehari-hari yang bisa kita temukan. Jadi di pemasangan kaca yang dibuat longgar, kemudian ban mobil atau ban motor yang dipompa tidak sampai mengeras, kemudian kabel listrik yang dipasang dengan mengendur agar tidak putus ketika dia menyusut, kemudian pemuaian yang terjadi pada gelas kaca, terus pemasangan rel kereta api dan penggunaan termometer. Jadi penggunaan termometer ini memanfaatkan air raksa yang dapat memuai ketika suhunya naik seperti itu. Nah, yang selanjutnya yaitu kita akan belajar tentang SBDP.
Kemarin kita sudah mempelajari tentang tangga nada pentatonis. Tangga nada pentatonis itu ada slendro dan pelok. Nah, alat musik yang digunakan untuk memainkan nada pentatonis ini namanya adalah gamelan. Gamelan itu apa? Gamelan adalah salah satu alat musik yang digunakan untuk mengiringi lagu pada nada pentatonis. Nah, beberapa alat pada gamelan terbuat dari bilah besi seperti gamelan Jawa, seperti berikut ini. Ini adalah contoh gamelan. Itu ya. Demikian materi hari ini. Jika kalian ada yang belum paham, bisa langsung tanya ke Bu Atika via WhatsApp ya. Bisa langsung tanya pribadi, nanti Bu Atika jelaskan kembali. Silahkan mengerjakan.